Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang asiknya belajar rangkaian arus searah. Nah, semoga semakin asik, karena kali ini kita akan membahas bagian 1-4 tentang energi dan daya listrik. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Coba kita lihat, ya. Nah, di sini ada energi listrik. Kita bahas tersendiri. Kemudian yang kedua, ada daya listrik. Yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang data peralatan listrik seperti lampu. Kemudian yang keempat, akan kita lengkapi dengan contoh soal level penalaran. Sobat semuanya, kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu energi listrik, ya. Kita coba. Energi listrik. Sobat semuanya, energi listrik itu dapat didefinisikan, atau pengertiannya begitu ya, ini energi listrik. Apa itu? Energi listrik yang diserap oleh suatu hambatan listrik sama dengan hasil kali tegangan, nah ini tegangan ya, kuat arus dan waktu. Nah, sobat semuanya, itu kalau kita rumuskan ini, W sama dengan V kali I kali T. Ingat, W-nya adalah energi listrik dalam Joule, kemudian V-nya tegangan dalam volt ya, kemudian I-nya adalah kuat arus listrik ya dalam ampere, dan T-nya dalam sekon. Nah, sobat semuanya, jadi rumus dasarnya energi adalah ini. Nah, tapi kita ingat bahwa di dalam rumusan hukum Ohm kita punya rumus V sama dengan I kali R. Maka sobat semuanya, rumus W boleh kita rumuskan dengan apa? V-nya diganti I kali R menjadi I kuadrat kali R kali T. Nah, sedangkan kalau kita balik, I itu kan juga bisa diganti apa? V per R. Sehingga W-nya bisa dituliskan juga dalam bentuk V kuadrat per R kali T. Nah, sobat semuanya, kita coba untuk memahami contoh soal ya. Jadi supaya lebih paham, kita lihat contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Resistor berhambatan 30 ohm, berarti ini R ya. Ini R. Dialiri arus listrik, berarti I 2 ampere. Jika arus mengalir selama setengah menit, berarti ini T ya. T setengah menit berarti sama dengan 30 sekon, karena MKS-nya harus dalam sekon. Energi yang diserap oleh resistor tersebut adalah, nah sobat semuanya, berarti yang ditanya adalah W. Nah, mengapa tadi rumusnya diuraikan dengan beberapa bentuk? Nah, kalau kita lihat di sini kan yang diketahui R dan I. Berarti kita gunakan rumus yang I kuadrat kali R kali T. Nah, tinggal dimasukkan. I-nya adalah 2 kuadrat, R-nya 30, T-nya 30, yang kita gunakan yang dalam sekon. Berarti ini bisa kita lanjutkan 4 kali 30 kali 30, 900. Nah, berarti 4 kali 9, 3600 Joule. Nah, ini kalau dalam kilo jadi 3,6 kilo Joule. Berarti jawabnya adalah D. Nah, ini contoh rumus dasar yang kita gunakan, yaitu tentang energi. Nah, contoh yang kedua, kita lanjutkan. Ini ada contoh soal yang kedua. Nah, sobat semuanya, kalau di sini saya tuliskan kesebandingan pola pikir yang kita gunakan. Loh, kenapa begitu? Kita coba lihat soalnya. Perhatikan rangkaian hambatan dan sumber tegangan berikut. Nah, coba diperhatikan rangkaiannya. Perhatikan rangkaian tersebut, apa yang ditanya? Perbandingan energi listrik. Perbandingan energi listrik yang diserap hambatan 12 ohm, berarti yang 12 ohm itu di sini, dengan 4 ohm adalah titik-titik. Nah, sobat semuanya, kalau ditanya perbandingan, maka kita akan lebih mudah menggunakan
kesebandingan. Kita coba mengamati rangkaiannya. Di sini ada C. Ingat sobat semuanya, C tidak dilalui arus. Berarti arus tidak melalui 2 ohm. Berarti hanya melalui 4 ohm. Jadi dari sini ditelusuri akan ke sini, balik lagi ke 4. Berarti bisa dikatakan kalau saya sebut ini R1, ini R2, berarti R1 dan R2 itu terangkai seri. Nah, sobat semuanya, terangkai seri. Apa cirinya? Seri itu arusnya sama. Nah, berarti kita gunakan rumus W. W sama dengan apa? Yang mengandung I dan R, yaitu I kuadrat RT. I-nya sama, T-nya juga tentunya sama, maka W sebanding dengan R. Nah, ini yang disebut dengan kesebandingan. Jadi tidak perlu harus menghitung satu persatu. Berarti kalau saya lanjutkan gimana? W untuk 12 ohm, saya bagi W untuk 4 ohm, langsung aja sebanding. Berarti 12 dibagi 4, sama dengan 3:1. Jawabnya adalah D. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Sobat semuanya, kita lanjutkan untuk bagian yang kedua. Apa tadi? Daya listrik. Ya, kita lihat ya. Daya listrik. Sobat semuanya, daya listrik itu didefinisikan sebagai besarnya perubahan energi listrik tiap satu satuan waktu. Tiap satu satuan waktu berarti dibagi waktu. Berarti ada energi listrik dibagi waktu. Berarti kalau saya tuliskan daya itu disimbolkan P. P itu adalah W dibagi T. Nah, ini rumusnya ya. Rumus dasarnya ini. Sobat semuanya tentu masih ingat. W tadi kan bisa dirumuskan sama dengan apa? VIT. Berarti P bisa dituliskan juga dalam V kali I. Jadi daya bisa dirumuskan V kali I. Kemudian V itu kan tadi sama dengan I kali R. Sehingga P juga dituliskan I kuadrat R. Dan P juga bisa dituliskan I-nya diganti V per R. Berarti V kuadrat per R. Nah, sobat semuanya jangan lupa penggunaan 3 rumus ini. Jadi daya punya beberapa rumus, tapi tolong dipahami bukan dihafalkan. Sobat semuanya, kita pahami lebih jauh untuk contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal yang ada kaitannya juga dengan alat ukur. Coba kita lihat. Sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti pada gambar. Daya lampu X adalah, jadi yang ditanya daya. Nah, daya di sini ada arus ampere meter ya, berarti mengukur arus. Nah, ini menunjukkan angka 70, maka sobat semuanya tentu sudah ingat ya bahwa I itu adalah skala yang ditunjuk 70 dibagi skala maksimum 100 kali batas ukur di sini 10. Nah, 10. Berarti jawabnya adalah 7 ampere. Kemudian yang kedua, di sini ketahui R. Berarti kalau ditanya P apa? Gunakan rumus I kuadrat kali R. Berarti 7 kuadrat dikalikan 10. 7 kuadrat itu 49, kalikan 10, 490 watt. Berarti jawabnya adalah E. Ini contoh yang pertama. Nah, ada contoh yang kedua, sobat semuanya. Coba kita cermati. Nah, kalau ini saya tuliskan, kita selesaikan dengan konseptual dan kesebandingan. Nah, jadi ada soal seperti ini levelnya adalah untuk UTBK. Nah, semoga bisa dipahami nanti. Kita lihat, 3 lampu yang spesifikasinya sama. Berarti kalau spesifikasinya sama, berarti R-nya sama. Itu bisa ya, R-nya sama. Berarti ini ada R, ini R, kan gitu. Nah, selanjutnya kita lihat apa yang ditanyakan. Nah, sobat semuanya, ini pertanyaannya adalah pernyataan yang benar. Nah, jadi diminta untuk memilih pernyataan yang benar. Dan semua terkait dengan daya. Daya AC dan AB dan seterusnya. Nah, berarti sobat semuanya, kita coba untuk menelusuri dayanya. Nah, sobat semuanya, AB itu seri dengan BC. Ini hambatannya R, yang di sini kalau kita paralel kan jadi setengah R. Berarti 2:1. Nah, sobat semuanya,
RAB itu kan seri dengan RBC. Berarti I-nya sama. Otomatis P sama dengan I kuadrat kali R, maka P sebanding dengan R. Jadi sobat semuanya, kalau saya tulis berarti PAB itu pasti akan sama dengan 2 kali dari PBC. Nah, ingat, R-nya kan 2 kali, berarti P-nya 2 kali. Nah, maka kalau kita lihat A, daya AC 3 kali AB. Nah, AC 3 kali AB adalah salah. Yang benar adalah 1,5. Berarti ini salah ya. Ini salah. Daya lampu L1 paling kecil. Nah, ingat L1 kan ada AB, berarti AB-nya 2 kali, berarti lebih besar, salah. Daya AB lebih kecil, salah juga. Daya lampu L2 setengah dari L1. L2 setengah dari L1. Ingat yang setengah L1 itu adalah L1. Setengah L1 adalah L2 dan L3. Berarti salah. Berarti yang benar adalah PBC setengahnya PAB. Atau dibalik 2 kalinya. Berarti jawabnya adalah E. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, mari kita lanjutkan ke bagian ketiga ya. Yaitu tentang data peralatan listrik. Nah, sobat semuanya, ini sudah ada contohnya yang sering muncul di soal atau dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat adalah lampu. Nah, sobat semuanya, lampu itu memiliki data ini. Ada misalkan 160 watt. Apa itu? Itu kan P gitu, daya. Nah, diketahui dayanya. Kemudian ada lagi 220 volt. Apa itu? Tegangan V. Nah, jadi kalau ditulis secara umum, data lampu itu tertulis ada P watt, V volt. Atau dibalik boleh. V volt, garis miring, P watt. Nah, apa artinya? Ini artinya, itu yang penting adalah 1, P maksimum. Itu daya maksimum ya. Daya maksimumnya itu P. Jadi bisa aja kurang dari P. Kemudian yang kedua berarti apa? Ya sama. V maksimum adalah V. Jadi V tadi adalah maksimum. Berarti kurang itu boleh. Otomatis kalau ditanya berapa I maksimum yang lewat lampu atau alat itu adalah P per V. Jadi daya per V. Kemudian yang ketiga ada hambatan. Nah, hambatannya itu akan bernilai tetap. Nah, ini yang penting ini. Hambatannya tetap. Berapa? R sama dengan bisa digunakan V kuadrat per P. Satuannya tentu ohm. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Ini. Nah, sobat semuanya, ini konseptual ya. Konseptualnya, pemahaman yang kita bahas tadi, kita lihat ya. Sebuah lampu listrik memiliki data ini, 220 volt 100 watt. Nah, boleh dibalik. Jadi 100 watt 220 volt, boleh 220 volt 100 watt. Walaupun lampu biasanya tertulis berapa watt 220 volt. Maka pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, nah, coba semuanya kita lihat, ini P, daya, ini V. Ingat tadi adalah maksimum. Berarti yang A, daya lampu selalu berarti salah ya. Nah, itu karena maksimumnya. Tegangan minimum diperlukan untuk menyalakan lampu. Ingat, 220 adalah daya tegangan maksimum, berarti salah juga ya. C, dialiri arus sebesar 5/11 ampere untuk menyalakan lampu. Ini sebetulnya kita hitung dari 100 watt per 220 volt berarti 5/11. Tapi ini adalah arus maksimum. Sehingga ini tidak ada keterangan maksimum juga salah. Yang D, menghabiskan energi sebesar 100 Joule dalam 1 detik. Apa W? W itu kan P kali T. Berarti 100 kali 1 sama dengan 100 Joule. Tapi ingat, itu daya maksimum. Tidak selalu, tergantung pada tegangannya. Berarti juga kurang tepat. Nah, baru yang benar tentunya ya E. Nah, tapi kalau kita hitung tentunya sudah tahu R apa itu? V kuadrat per P. Berapa? 220 kuadrat per 100.
berarti nolnya hilang, tinggal 22 kuadrat. Berapa? 484 ohm. Berarti benar, jawabnya adalah E. Semoga bisa dipahami. Sobat semuanya, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Nah, diperhatikan soalnya. 4 buah bola lampu 20 watt 220 volt dirangkai paralel dan dihubungkan dengan tegangan 110 volt. Daya yang dipakai oleh keempat bola lampu tersebut adalah, nah sobat semuanya, yang perlu diperhatikan di sini datanya di lampu itu 220 volt tapi dipasang 110 volt. Ingat, pada lampu tadi R tetap. R tetap, P itu sama dengan V kuadrat per R, berarti P sebanding dengan V kuadrat. Makanya di sini disebutkan kesebandingan. Nah, sobat semuanya, V1-nya 220, V2-nya 110, berarti saya tuliskan V2 adalah setengah kali. Otomatis P berarti berapa? Ya langsung setengah kuadrat, berarti 1/4 kali. Nah, sobat semuanya, berarti bisa saya tuliskan P totalnya berapa? Langsung 1/4 kali dayanya 20 watt, ada 4 buah lampu, berarti dikalikan 4. 4 dicoret, berarti P totalnya adalah 20 watt. Nah, semoga mudah untuk dipahami. Nah, untuk contoh soal berikutnya sobat semuanya, ini bisa kita hangatkan otak kita, walaupun sudah tadi lama kita bahas, tapi mungkin belum hangat. Nah, ini ada soal yang menarik untuk yang ketiga ya. 2 buah lampu masing-masing tertulis 30 watt 220 volt, ini lampu pertama ya, dan 20 watt 220 volt. Jika kedua lampu tersebut dirangkai seri, nah sobat semua, sekarang ini dirangkai seri. Kemudian ujung-ujungnya dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Nah, jumlah daya pada kedua lampu berarti P total adalah berapa atau menjadi berapa. Nah, sobat semuanya, coba kita lihat. Saya rangkai ya. Nah, saya tuliskan rangkaiannya, saya gambar ya. Ini ada 2 lampu, ini P1 30 watt 220 volt, yang di sini 20 watt 220 volt. Ini dipasang pada tegangan juga 220 volt. Nah, sobat semuanya, kalau kita melihat ada lampu 1 dan lampu 2, lampu 1 dan lampu 2 ini, maka dia tidak menyala normal. Kenapa? Karena dirangkai seri. Nah, jika kita analisis dengan kesebandingan atau dengan rumus dasar, jadi ini plus rumus dasar juga, maka kita bisa berpikir begini. Ingat, pada rangkaian seri itu arusnya sama. Berarti arus sama akan membagi tegangan. Nah, di sini ada ciri tegangannya semua sama. Nah, ini yang menjadi dasar. Maka kalau saya tuliskan rumus P, P itu V kuadrat per R. V-nya sama, maka P sebanding dengan 1/R. Atau kalau saya tulis P seri, maka nanti P seri akan sebanding dengan R paralel. Nah, inilah sobat semuanya, ini kesebandingan itu sampai pada taraf perumusan. Berarti kalau begitu, di sini ada 2, kalau saya tanya berapa P seri, maka P seri langsung ada 2, berarti P1 kali P2 dibagi P1 plus P2. Ingat, seperti rumus R paralel. Nah, itu kesebandingannya di situ. Nah, berarti kalau begitu saya tuliskan berapa? Sama dengan 30 dikalikan 20, saya bagi jumlahnya langsung, yaitu 50. 10-nya coret, 5-nya coret, tinggal 6. 6 kali 2 adalah 12 watt. Berarti jawabnya adalah D. Semoga mudah untuk dipahami. Sobat semuanya, soal yang barusan kita bahas tadi bisa dikatakan sebagai soal yang perlu penalaran, ya, karena kita menggunakan penalaran kesebandingan. Tapi ini karena sering muncul sehingga bisa dikatakan ini sebagai penerapan. Nah, berikutnya kita coba contoh soal yang penalaran, ya, level penalaran. Nah, ini bagian yang keempat.
Nah, ini langsung ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Kita baca soalnya. Sebuah alat pemanas listrik digunakan untuk mendidihkan 3 kg air bersuhu 4 derajat Celcius. Mendidihkan. Nah, bila diketahui hambatan pemanas 60 ohm, tegangan kerja 240 volt, dan untuk menaikkan 1 derajat Celcius dari 1 kg air membutuhkan kalor ini. Nah, sobat semuanya, ini itu adalah sama dengan C. C itu kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius 1 kg. Berarti C ya. Maka air akan mendidih setelah. Berarti yang ditanya T, sobat semuanya. Nah, mengapa ini kita bahas dalam soal level penalaran? Karena ada dua konsep, dua besaran yang digabungkan. Yaitu apa? Energi listrik dan energi kalor. Nah, maka penyelesaiannya bagaimana? Ya sama aja. Karena tidak ada pengurangan energi, maka langsung saja bahwa W sama dengan G. Nah, jadi energi listrik sama dengan G, digunakan untuk kalor. Berarti di sini, nah ini ada V, ada R, berarti kita gunakan rumus yang V kuadrat per R kali T. T yang ditanyakan, sama dengan apa? MC delta T. Nah, sobat semuanya, V kuadrat itu 240, coba tidak usah kita kuadratkan, tapi kita kalikan, 240 kali 240, R-nya 60, kali T yang ditanyakan, M-nya 3, kali C-nya 4200, berarti ya 4200 karena pangkatnya 3, kalikan delta T-nya, ingat mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius, berarti bedanya di sini adalah 96. Nah, sobat semuanya, kita coba. 240 dibagi dengan 60, berarti 4. 4. Ini 0 hilang 1, 0. Nah, 2496. 96 dibagi 24 adalah 4. Berarti kan hilang ini. Nah, coret hilang. Nah, berarti T-nya berapa? T-nya 3 kali 420. Berapa itu? 1260 sekon. Tapi yang ditanya menit. Berarti dibagi dengan 60. Sobat semuanya, 1200 bagi 60 berarti 20. Yang ini 1 berarti 21 menit. Nah, berarti jawabnya adalah A. Bagaimana sobat semuanya? Bisa dipahami? Sobat semuanya, baru saja kita membahas tentang materi, energi, dan daya listrik. Nah, ini materi yang terakhir untuk bab 1, yaitu asiknya belajar rangkaian arus searah. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi pada materi-materi berikutnya. Ikuti terus, semoga bermanfaat, dan semoga mudah dipahami. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.